Maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas sepedanya. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semuanya, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Ada yang ingat nggak? Pertemuan kemarin kita itu belajar apa? Tentang ini, Bu. Wudu. Kita wudu. Nah, kalau kemarin tentang wudu, materi hari ini Ibu akan membahas tentang sholat. Oke. Ibu akan membahas tentang sholat. Oke, Bu. Sebentar ya. Oke, Bu. Nah, Ibu mau tanya nih. Siapa yang tadi pagi bangun pagi-pagi sekali? Siapa yang langsung melaksanakan sholat? Aku. Tapi yang waktu ngomongin siapa kan, Bu? Tapi yang masih gak apa-apa kan sholat. Siapa yang penting melaksanakan sholat? Nah, itu namanya sholat apa? Oke, nah kan tadi pagi kalian melaksanakan sholat. Terus ada yang tahu nggak apa sih itu sholat? Sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu ibadah Dalam Islam, betul lagi. Oke, baik, Ibu akan membahas hari ini tentang sholat. habis itu gaulnya, betul ya? Ibu. Sholat. Oke, sholat. Sebelumnya Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sholat fardu. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan dasar hukum sholat fardu berdasarkan ayat Al-Quran. Yang ketiga, siswa mampu membedakan syarat sah dan syarat wajib sholat. Yang keempat, siswa mampu menguraikan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ada satu temukan. Jika kalian berisik ya, dengerin dulu. Nah, diikutin ya. Nah, Ibu bilang, tepuk dia, uskut, dia, paham? Coba ya, tepuk dia, uskut, dia. Oke, sekarang Ibu lanjut ya ke materi. Materi yang pertama, pengertian sholat. Pengertian sholat itu menurut bahasa adalah berdoa atau meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat itu semua perkataan dan perbuatan, baik dari takbir sampai diakhiri dengan salam. Sholat itu ada dua, sholat sunnah dan sholat fardu. Sekarang materinya itu sholat fardu. Berarti sholat fardu ada berapa waktu? 5. Ada Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Pintar Ibu. Sholat fardu hukumnya wajib. Pintar. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang dasar hukum sholat fardu berdasarkan ayat Al-Quran. Terdapat pada surat apa? An-Nisa Ayat 103. Oke. Nanti Ibu akan membacakan ayatnya. Anak-anak Ibu boleh membacakan artinya ya. Oke, Ibu. Oke, Ibu baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Artinya, apabila kamu menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang mukmin. Oke, di sini sudah dijelaskan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang yang mukmin. Berarti hukum sholat fardu adalah wajib. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Tapi ibu mau anak ibu bantu ibu baca ya. Boleh, silakan Afifah baca syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu yang pertama, beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki akhir balik, namun bagi anak-anak yang belum melakukannya tetap sah sholatnya. Yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius atau mengonsumsi sesuatu yang memabukkan. Oke, baik, terima kasih Afifah sudah membacakan. Sama-sama Ibu. Selanjutnya itu ada syarat sah sholat. Boleh tolong saudara dibacakan. Syarat sah sholat yang pertama, beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga, tidak hilang akal. Yang keempat, masuk waktu sholat. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan besar. Yang keenam, suci dari najis baik mukhafafah, mutawasito, dan mughaladoh. Yang ketujuh, menutup aurat. Yang ke-8, menghadap arah kiblat. Yang ke-9, berniat. Ke-10, tertib. 11, muwalah. Yang ke-12, tidak bicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan sholat. Yang ke-13, tidak banyak melakukan gerakan. Yang ke-14, tidak mengunyah makanan. Baik, terima kasih Ayu. Ibu. Oke, nah tadi kan sudah dibacakan sama teman-temannya ya, syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Oke, sampai sini paham tidak syarat wajib sholat dan syarat sah sholat? Oke, good. Selanjutnya itu ada perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, ada datangnya hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Jadi, kalau kita sudah melaksanakan sholat, kita itu gak boleh lagi nahan hadas kecil. Soalnya kita kebelet banget. Nah, lebih baik kalian ke kamar mandi dulu, baru sholat. Karena kalau ditahan, kita kan gak tahu kalau kita udah kebelet banget, nanti sholatnya gak khusyuk. Oke. Yang kedua, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja atau 1 huruf untuk berbicara. Itu tidak boleh ya. Oke. Yang selanjutnya itu ketiga, tertawa lebar ketika sholat. Kalau kita tertawa lebar, kira-kira mengganggu jamaah lain tidak? Iya. Nah, itu juga dapat membatalkan sholat. Yang keempat, makan dan minum meskipun hanya sedikit. Tadi aja kan mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf aja tidak boleh, apalagi makan. Selanjutnya, murtad ketika dalam sholat. Murtad ketika dalam sholat berarti itu kan sudah bukan agama Islam lagi kan? Iya, sudah pindah agama. Tadi yang wajib melaksanakan sholat itu orang muslim.
9, meringkas rukun sholat. Nah, meringkas rukun sholat ini biasanya kalau kalian sangat terburu-buru, jangan dari takbir langsung tiba-tiba menuju tahiyat akhir. Itu nggak boleh ya. Terus kemudian ragu terhadap niat yang telah dilakukan. Misalnya ini azan zuhur, tapi karena kita tidur terus bangun-bangun, kan biasanya nyawanya belum kumpul tuh. Nah, terus kita langsung sholat zuhur, tapi setelah niat sholat zuhur, tapi kita ragu kayak ini zuhur atau asar ya? Tuh, biasanya suka terjadi tuh kayak gitu. Itu nggak boleh ya? Iya Bu. Terus selanjutnya itu mengubah niat dari sholat fardu ke sholat lain. Udah niat sholat fardu tapi malah ke sholat sunnah. Itu nggak boleh ya. Selanjutnya bimbang dalam sholatnya. Baik, anak-anak ibu ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tidak. Oke. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, ibu mau membagikan menjadi 2 kelompok. Oke, kamar mandi. Oke, boleh ayo. Nanti boleh lagi ya. Nih, ibu ada 2 kertas. Nanti ini jadi kelompok 1, ini jadi kelompok 2. Oke. Masing-masing kelompoknya ibu minta buat 1 pertanyaan yang nanti akan dilempar ke kelompok sebelahnya. Oke? Paham? Ini ibu kasih waktu 1 menit untuk menulis pertanyaan ya. Oke, jika sudah, nanti pertanyaan dari kelompoknya Afifah akan dilempar ke kelompoknya Aisyah. Dan pertanyaan kelompoknya Aisyah akan dikasih ke kelompok Afifah. Paham? Oke. Tukeran pertanyaan. Oke. Boleh dibuka Bu? Boleh. Sekarang kelompok Afifah tolong jawab pertanyaan dari kelompok Aisyah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud sholat? Jawabannya Sholat adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Betul. Ayo, Aisyah bacakan pertanyaan dari kelompok Afifah. Sebutkan 5 syarat wajib sholat. Yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua telah memasuki akil balik. Kemudian tidak hilang akal. Terus tidak gila. Sama. dan sehat walafiat. Nah, oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Aisyah. Nah, anak-anak ibu ini semangat tidak? Enggak. Kita mulai yang sedikit ya.
Nanti ibu akan kasih contoh dan gerakannya ya. Nih, lihatin ibu. Kalau Marina kayak gini, Marina menari di atas menara. Oke? Nah, ada tambahan satu, Marijo. Oke? Dan kamu ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Oke, tambah ya. Kita tambah kesempatannya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara. Debbie. Ayo Debbie, bisa lanjutan. Iya, bisa. Jadi teman-teman kesimpulannya adalah sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Terus sholat juga ada dua ibu. Sholat itu salat sunnah sama sholat fardu. Nah terus sholat fardu itu ada 5 waktu. Yang pertama ada subuh, zuhur, asar, maghrib sama isya gitu. Oke. Baik. Materi selanjutnya itu tentang tata cara pelaksanaan sholat. Jadi, ibu berharap anak-anak ibu diwajibkan untuk pertemuan selanjutnya membawa mukena. Oke? Sebelum ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita tutup dulu dengan doa. Silakan kita kasih pimpin doanya. Bersiap. Berdoa. Bismillah.